Indonesia terkenal akan keberagamannya. Indonesia juga terkenal sebagai negara multikultural sekaligus multi-agama yang banyak menyimpan perbedaan. Telah banyak agama yang telah diakui di Indonesia, seperti keberadaan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Toleransi bukan hanya milik satu golongan umat beragama, tetapi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Toleransi berkehidupan, hidup berdampingan antar sesama, rukun, gotong royong, dan saling membantu urusan dunia dalam kebaikan. Toleransi beragama menghargai tanpa mencampur adukan ajaran agama satu dengan yang lain hanya karena perkara ibadah. Keberagaman dengan adanya perbedaan budaya, agama bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Namun, yang bersikap intoleransi terhadap siswanya di sekolah, bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem. Salam sehat. Ya, Pak Kamarudin, sebentar lagi. Kami dari tadi dalih untuk membatasi kebebasan beragama khususnya bagi para minoritas. Salah satu sekolah di Bantul, Ombudsman mendapat laporan siswi itu sempat depresi. Contoh bagaimana ekspresi kebebasan beragama itu dilanggar, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kasus tersebut juga melanggar hak asasi manusia seseorang menurut Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama, termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Isu intoleran yang terjadi dalam dunia pendidikan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan angkat bicara untuk menangani kasus tersebut. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan berikut pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak Menteri setiap Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SKP 3 Menteri yang mempertimbangkan 3 jenis, yaitu 1. Sekolah memiliki peran penting dan bertanggung jawab. 2. Sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dalam SKP 3 Menteri ini terdapat putusan-putusan utama yang terkandung di dalamnya. Berikut 6 putusan utama dari aturan
tersebut adalah: 1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Pemda. 2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. 3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhasan agama. 4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan pada pihak yang melanggar yaitu: 1. Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah. 2. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. 3. Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur. 4. Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah. Yang terakhir adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini.